Shalom anak-anakku yang terkasih. Pada kesempatan ini Mr. Firmus akan menjelaskan tema tentang karya pelayanan gereja. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang sudah dibaptis secara Katolik, maka ada 3 pokok tugas yang harus dijalankan oleh orang tersebut. Yang pertama adalah menjadi imam, kedua menjadi nabi, lalu yang ketiga adalah menjadi raja. Nah, menjadi imam di sini adalah terlibat dalam hal-hal pengudusan. Salah satu contohnya adalah aktif mengikuti perayaan Ekaristi. Lalu yang kedua adalah menjadi nabi. Menjadi nabi di sini adalah berani mewartakan Injil atau memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Lalu yang ketiga adalah menjadi raja. Nah, menjadi raja di sini adalah tugasnya adalah melayani atau memiliki sikap kepedulian terhadap sesama. Nah, 3 tugas pokok itu diwajibkan atau diharuskan untuk dijalankan oleh orang yang sudah dibaptis secara Katolik. Nah, yang berikut adalah bagaimana kita merujuk dalam kitab suci. Nah, berkaitan dengan perintah mewartakan Injil, itu kita bisa merujuk dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Di situ secara jelas dikatakan bahwa apa? Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Nah, di situ tugas kita sebagai orang Katolik juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu memperkenalkan Yesus sendiri kepada semua orang. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan tugas menguduskan atau imamat. Itu kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Itu berkaitan dengan peristiwa Pentakosta atau gereja awal atau gereja perdana. Nah, salah satu ciri gereja perdana adalah para jemaat itu berkumpul bersama, berdoa bersama, lalu mereka memecahkan roti. Nah, di sini kalau kita hidup di dalam atau kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sampai sekarang gereja Katolik masih melakukannya, yaitu ketika mengikuti perayaan Ekaristi, di mana pada saat itu dalam perayaan Ekaristi itu adalah kita sebagai jemaat atau sebagai umat berkumpul bersama, dan pada saat itu kita melihat bahwa pada saat doa syukur agung pastornya memecahkan roti di situ. Nah, disitulah berkaitan dengan peristiwa pengudusan. Lalu bagaimana kaitan dengan tugas melayani? Kita bisa melihat dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 4 sampai dengan 7. Di situ kita melihat atau membaca bahwa di situ terjadinya peristiwa pembasuhan kaki murid-murid yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di situ pesannya adalah bahwa kita harus saling membasuh satu sama lain atau saling melayani satu sama lain. Maka sebagai seorang yang sudah dibaptis secara Katolik, maka dia punya tugas untuk melayani atau sikap peduli terhadap orang-orang lain, terutama orang-orang yang lemah, miskin, atau kurang beruntung. Nah, dari penjelasan ini, apa pesan yang mau Mr. Firmus sampaikan? Pesannya adalah bahwa mari kita sebagai orang Katolik menghidupi atau menjalankan 3 tugas pokok itu, yaitu menjadi imam, menjadi nabi, dan menjadi raja. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pesan terakhir pada
tema kali ini, yaitu mari dalam kehidupan kita sehari-hari kita sebagai orang Katolik terlibat dalam kegiatan perayaan Ekaristi setiap hari Minggu dan juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Dalam hal ini kita bisa membantu orang-orang yang berkekurangan atau kurang beruntung. Itu saja pesan dari Mr. Firmus. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.